Assalamualaikum anak-anak Bu Guru semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat dan tetap semangat. Baiklah, sudah sarapan belum? Insya Allah sudah sarapan ya dan sudah tadarus. Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ayo sama-sama kita angkat tangannya, kita berdoa memohon doa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kegiatan kita hari ini diberikan kelancaran dan diberi ilmu yang bermanfaat. Yuk berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah. Aku rela Allah Tuhanku, wabil islami dina, Islam agamaku, wabil Muhammadin nabiyya wa rasulah, Muhammad menjadi nabi dan rasulku, wabil Qur'ani imaman, Al-Quran menjadi pedomanku, wabil Ka'bati kiblatan, Ka'bah menjadi kiblatku, wabil mu'minina ikhwana, dan orang-orang beriman saudaraku. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan berikanlah kepadaku kecerdasan. Rabbi yasir wala tu'asir. Ya Allah, berikanlah kemudahan dan jangan Engkau berikan kesulitan. Rabbi tammim bil khair. Ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, lengkapilah dengan kebaikan. Hanya Engkaulah ya Allah yang Maha Penyayang. Selesai, amin. Sudah? Ya, jangan ada yang gak baca doa ya anak-anak semuanya. Baiklah, hari ini kita bertemu lagi pembelajaran akidah akhlak. Yang mana materinya hari ini adalah berkaitan dengan, yuk sama-sama kita cek. Sudah siap ya anak-anak untuk belajar ya hari ini ya? Yuk sama-sama kita lihat. Nah, hari ini kita belajar tentang adab ketika bersin. Nah, ketika kita bersin itu juga sudah ada adabnya atau aturan-aturannya. Biar apa? Biar kita tidak dinilai sembarangan, jorok gitu ya. Jadi di Islam itu sudah mengatur segala sesuatunya. Yuk kita lihat lebih lanjut nih. Apa itu bersin? Bersin adalah keluarnya udara bercampur titik-titik air dari lubang hidung karena ada yang menyebabkannya. Misalnya lagi bersih-bersih, kemudian debu-debunya berterbangan jadinya mengganggu masuk ke hidung, jadinya bulu-bulu hidung bereaksi, jadinya kita bersin. Hacim kita, ya kan? Apa misalnya mamanya lagi goreng cabe, biasanya kan cabe rawit atau cabe setan biasanya lagi digoreng atau di apa, biasanya itu menimbulkan aroma-aroma yang membuat hidung kita menjadi geli dan ingin bersin. Nah, itulah salah satu contoh dari penyebab bersin yang Bu Guru sampaikan. Nah, di sini juga disampaikan lagi nih penyebab lainnya apa? Pertama, udara kotor dan lembab. Kemudian debu, seperti yang Bu Guru bilang tadi, atau flu. Bersin yang disebabkan karena flu dapat menularkan penyakit itu kepada orang lain. Ingat ya anak-anak, jika kita bersinnya karena debu atau karena faktor yang Bu Guru sampaikan tadi, itu bersinnya itu walaupun kita bersin, tapi itu tidak akan menular kepada orang lain. Tapi kalau kita lagi flu itu kan berarti kita lagi sakit. Nah, itu bisa menyebabkan orang lain tertular penyakit itu. Jadi ketika kita flu, kita harus pintar-pintar untuk menjaga diri kita dan menjaga orang lain di sekitar kita. Biar apa? Biar orang lain tidak terkena penyakitnya itu ya, atau tidak terkena flu-nya itu. Nah, nih Bu Guru kasih tahu adab ketika bersin. Yang pertama, jika kita lagi rame, kita menjauhkan diri dari orang lain, makanan dan minuman. Jangan sampai nih di sini lagi ada makanan, terus kita mau bersin kita, jadinya sudahlah air tadi masuk kena ke makanan. Kadang kita bersin, kita juga suka muncrat. Jadi karena air liur kita kan jadinya tidak bersih ya. Jadi kita hindari dari orang-orang, kita menghindar dari orang-orang dulu, hindari dari makanan, dari
minuman. Kemudian adab selanjutnya adalah palingkan muka ke kiri. Jadi kita melihat ke kiri. Ya, kita melihat ke kiri. Kemudian kita menutup hidung dan mulut menggunakan, misalnya kita punya sapu tangan atau tisu, kita ambil. Kita mau bersin nih, ambil tisu. Terus kita bersin. Gitu, ya. Jadi kita memalingkan badan ke kiri. Gitu. Jadi ditutup biar apa? Biar ketika kita bersin, titik-titik air tadi atau air liur kita tadi tidak menempel di tangan, biar bersih, ya. Kemudian yang keempat, baca alhamdulillahirabbil alamin. Jadi kita bersin, kita jangan kayak hacim, udah gitu doang gitu. Jangan jadikan hacim itu sebagai bacaan kita ya, tapi ketika kita bersin, terus kita mengucapkan alhamdulillah gitu ya, alhamdulillahirabbil alamin gitu ya. Nah, kemudian ada lagi nih, bersihkan hidung dan mulut dengan sapu tangan atau tisu. Nah, itulah gunanya tisu atau sapu tangan tadi. Jadi kalau misalnya kita bersih nih, misalnya kita kebetulan lagi ada sedikit inusnya, jadi bisa kita lap dulu. Jadi kita bersihkan, nanti tisunya kita buang gitu ya. Kemudian ada lagi nih adabnya bagi orang yang mendengar. Jadi kalau misalnya Bu Guru lagi berdua sama teman Bu Guru bersin, Bu Guru menghadap ke kiri, kemudian Bu Guru bersin, menutup mulut dan hidung menggunakan tisu atau sapu tangan, bersin, kemudian Bu Guru mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Nah, teman Bu Guru yang satu ini, dia juga mengucapkan doa untuk Bu Guru. Nanti doa yang disampaikan itu Bu Guru balas lagi gitu loh. Jadi istilahnya tuh teman kita ini mendoakan kita, kita juga balik mendoakan mereka. Nah, kira-kira apa saja doanya? Yuk. Nih, di sini sudah ada contohnya nih. Doa bersin dan mendengarnya. Nah, jadi ketika kita bersin, kita mengucapkan alhamdulillah atau alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian orang yang mendengar mengucapkan yarhamu Allah. Jadi dia mendoakan, artinya apa? Semoga Allah mengasihimu. Nah, ketika orang itu sudah mendoakan kita, maka kita mendoakan orang itu juga. Kita menjawab lagi doanya. Doanya seperti apa? Yahdikumullah wa yuslihu balakum. Artinya semoga Allah memberi hidayah padamu dan memperbaiki urusanmu. Berarti itu kayak semacam tanda terima kasih kita gitu, karena sudah mendoakan kita. Sampai di sini apakah sudah paham adab-adabnya anak-anak? Sudah? Nah, Bu Guru rangkum lagi ya. Adab yang pertama adalah kita disuruh untuk menghindari dari orang lain makanan dan minuman. Jadi kita menjauhkan diri dulu. Yang kemudian kita menutup hidung dan mulut menggunakan sapu tangan atau tisu. Kemudian kita menghadap ke kiri ya. Kita menghadap ke kiri. Kemudian membersihkan hidung dan mulut kita itu dengan tisu ya. Kemudian kita membaca doa. Kemudian teman, jika ada orang yang mendoakan kita, mengucapkan kita yarhamukallah, maka kita juga mengucapkan doa kepada mereka juga ya. Sampai di sini insya Allah sudah paham ya anak-anak. Baiklah, kita lanjut ke latihan harian. Mengerjakan latihan halaman 39 bagian 1 dan 2. Bagian 1 dijawab langsung di buku paket. Bagian 2 disalin di buku tulis. Oke nak? Kenapa? Karena bagian 1 bisa langsung dijawab di buku paket. Tetapi yang bagian 2-nya jawaban itu agak sedikit panjang, jadi tidak bisa diselipkan. Jadi agak rapi, jadi tetap ditulis di buku tulis. Sampai sini sudah paham materi dan tugasnya? Ya, insya Allah sudah paham ya anak-anak. Jangan lupa dikerjakan sebaik mungkin dan semaksimal mungkin. Tulisannya juga ditulis dengan tulisan yang rapi dan bersih. Ya, jangan lupa selalu jaga kesehatan dan jaga pola makan. Baiklah, sekian dari Bu Guru untuk hari ini. Semoga bermanfaat dan mohon maaf jika ada kesalahan. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.